sebentar akan membaca merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang boleh ada di tengah-tengah kami, Engkau yang boleh menolong hamba-Mu, Engkau yang boleh juga menolong kami yang boleh mendengar. Tuhan, berikan Roh Kudus-Mu sehingga kami bukan hanya membaca, mendengar dan mengerti, tetapi Tuhan boleh berbicara sehingga hidup kami pun boleh dirubah untuk menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki terjadi sebagai anak-anak-Mu. Dalam Yesus kami memohon dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita buka bersama dari 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 10 sampai dengan 16. Kita akan baca bersama 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 10 sampai dengan yang ke-16. Kita akan baca bersama. Dapat saudara? 2, 3. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak ternoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua surat-suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Biarlah kita boleh menjadi orang yang berbahagia karena kita mau menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara, bicara maling, pencuri. Mungkin ada yang pernah punya pengalaman yang rumahnya pernah dibobol maling, saudara. Saya waktu itu ingat, waktu kita sekeluarga lagi pergi ke gereja di kampung, saudara, ke gereja tidak lama, ya. 2 jam, dan jarak gereja sama rumah juga hanya 4 rumah, saudara. Tetapi begitu pulang ternyata rumahnya sudah dibobol sama maling. Meskipun sudah dipasangin jeruji besi, karena jerujinya hanya segini, maling bisa masuk dibengokin. Setelah itu kita pasang besi yang lebih gede lagi, saudara. Kembali, saudara, apakah kalau maling itu datang menunggu kalau tuan rumah ada di tempatnya? Tentu tidak, saudara. Lebih-lebih kalau yang punya rumah itu lagi tunggu di depan senjatanya, mosok maling mau datang? Tidak mungkin, saudara, ya. Tidak mungkin. Dan kembali, saudara, seberapa jauh saudara punya barang berharga saat ini yang saudara coba lindungi, ya. Saudara coba belikan insuran, ya. Kalau barang itu tercuri, kalau barang itu ternyata dirusak oleh orang, saudara bisa ditukar karena sudah saudara insur. Tidak tahu apa yang saat ini menjadi barang yang begitu saudara jaga, saudara lindungi, karena itu begitu berharga bagi saudara. Saudara punya itu? Saya tidak akan tanya, itu rahasia saudara sendiri, kan, ya. Saudara punya emas 10 kilo atau saudara punya yang lain, itu urusan saudara. Tapi sebetulnya apakah yang saudara lindungi saat ini itu adalah benar-benar yang berharga bagi saudara? Pertanyaannya, misalkan saudara punya emas 10 kilo,
saudara simpan di bank yang dijaga oleh beberapa security kamera. Apakah benar itu saudara sudah pikirkan? Itu sebenarnya bukan nomor satu yang aku harus lindungi. Bingung ya saudara ya? Itu saudara pikir ini barang saya yang begitu mahal ini, kok dikatakan itu sebenarnya bukan yang paling nomor satu yang harus dilindungi, yang harus dijaga. Nah, mana lagi saudara? Sebetulnya diri saudara sendiri. Ya, sebetulnya diri saya sendiri yang sudah diselamatkan di dalam penebusan Tuhan Yesus Kristus. Ini sebetulnya yang paling berharga. Jiwa saudara saat ini sebetulnya yang paling berharga. Jiwa saudara. Jangan kira emas 10 kilo itu yang paling berharga. Tidak saudara. Tidak. Tidak. Karena emas 10 kilo itu akan lenyap pada saatnya. Tetapi jiwa saudara tidak akan lenyap. Ya. Jiwa istri saudara, jiwa suami saudara, jiwa anak-anak saudara, jiwa saudara-saudara tidak akan lenyap. Tetapi itu seringkali yang tidak ada di pikiran kita kan? Ya, ya, kita tidak sadar. Tidak sadar. Kan hanya manusia. Itu sebetulnya yang harus kita disadarkan kembali. Yang begitu berharga di mata Tuhan itu adalah jiwa manusia yang terlebih yang sudah diselamatkan. Itu yang saudara perlu jaga agar tidak dirusak oleh si pencuri, agar jiwa saudara tetap dalam keadaan yang aman. Ya, kembali tadi kita berbicara saudara tentang pencuri. Dan di firman ini juga dikatakan bagaimana hari Tuhan itu akan datang seperti pencuri pada malam hari, saudara. Apa yang tersirat di hati saudara? Apa yang tersirat, saudara? Tetapi hari Tuhan itu akan tiba seperti pencuri pada hari itu. Langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia yang akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Emas 10 kilo tadi akan lenyap saudara. Mobil saudara mungkin kalau ada yang punya harganya 100 juta akan lenyap juga ya. Yang saudara perjuangkan saat ini sehingga saudara tidak punya waktu lagi untuk berdoa, tidak punya waktu lagi untuk bersekutu, tidak punya waktu lagi untuk ke gereja. Kalau waktu ini tiba, lenyap. Lenyap. Hanya yang saudara perjuangkan mati-matian sehingga saudara melupakan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, ternyata akan lenyap. Ya saudara, sehingga kita membaca ini, saya membaca ini saat ini, biarlah pikiran kita diarahkan kemana sebetulnya saya dan saudara harus kembali memprioritaskan hidup ini ya. Kemana saya dan saudara harus mengarahkan hidup ini, mengarahkan kehidupan masa depan para pemuda yang masih diberikan waktu. Kemana saudara? Apakah kepada dunia saat ini yang dikuasai oleh keduniawiannya dan kematerialannya, yang padahal jikalau hari Tuhan itu datang seperti pencuri, tidak lama kemudian akan lenyap. Akan lenyap. Saya coba menabung buat anak saya nanti suatu saat, agar anak saya bisa masuk kuliah. Tidak salah. Dan saudara harus melakukan apa yang menjadi bagian dasar yang kita lakukan. Tetapi ternyata kalau yang kita lakukan itu bukan menjadi bagian yang normal, yang dasar, dan itu ternyata untuk memuaskan keinginan diri kita masing-masing, saudara, akan lenyap. Saudara menyesal setelah diingatkan demikian karena kita membandel, kita tidak mau mengarahkan hati kita, hidup kita. Simpanlah hartamu di surga, karena itu yang akan tetap kekal, saudara. Tidak akan hilang ya. Tidak akan hilang. Apa yang saudara invest di dalam surga tidak akan hilang, itu yang firman Tuhan katakan. Saudara yang invest di dunia ini, stok saudara, kalau hari ini datang saudara,
saudara nggak akan dapat 1 sen pun lagi. Selesai. Bukan berarti saudara tidak perlu nabung, tetapi itu tidak bisa menggantikan kehidupan saya dan kehidupan saudara bagaimana kita hidup seharusnya sebagai orang Kristen. Sehingga kita courting firman Tuhan yang mendorong saya hidup sebagaimana firman Tuhan mengajarkan, kita alihkan untuk mengumpulkan hal-hal yang duniawi, untuk menyenangkan hal-hal yang lebih duniawi. Akan menyesal, saudara. Saudara boleh percaya, boleh tidak, tetapi waktu yang lalu kita sudah diingatkan bagaimana firman Tuhan sudah berbicara di zamannya Nuh. Tobat. Justru mereka ketawa, saudara. Mosok mau dibanjiri di tempat yang dataran tinggi begini, bikin bahtera yang begini besar, saudara. Apakah kita akan berkata, mosok sih itu benar-benar akan terjadi? Tidakkah itu seperti cerita Transformer dan sebagainya, ya, dan sebagainya, cerita khayalan, saudara. Itu mungkin yang ada di pikiran di zaman Nuh. Luar biasa, saudara. Saudara pernah lihat apel yang dibungkus dengan coklat dan karamel? Itu apel itu bagian bumi, coklat karamel itu bagikan air yang membungkus bumi saat itu, saudara. Lenyap segala isinya. Dan itu menjadi bagian daripada sejarah dunia yang tidak bisa dipungkiri sebenarnya. Adakah saya dan saudara sebetulnya saat ini diingatkan? Masihkah kita mau bertanya-tanya lagi, masa Tuhan akan melakukan itu? Ya. Sehingga tak kalah kembali kita diingatkan melalui peristiwa Sodom dan Gomora pun, seharusnya saya dan saudara sadar. Bahkan lebih daripada itu, saudara, bagaimana kita melihat lingkungan kita saat ini? Ya. Kalau ada lampu alert, sebetulnya lingkungan kita saat ini lampunya sudah merah menyala. Lampunya merah menyala, saudara. Dunia ini dalam bahaya. Dunia ini dalam bahaya. Saudara lihat kiri kanan saudara. Saudara lihat di mana dunia ini ada. Saudara lihat di mana televisi saudara tonton. Semuanya begitu. Bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki terjadi. Bahkan di antara orang Kristen sendiri. Sehingga jikalau hari Tuhan itu datang, apakah mereka yang mengaku diri sebagai orang Kristen pun tidak akan luput dari petaka. Karena mungkin saat ini banyak orang Kristen yang merasa sama di zamannya Nuh, sama di zamannya Lot. Mereka tidur, mereka tinggal hidup di dalam kegelapan. Padahal tadi kita sudah membaca di dalam petunjuk hidup baru. Kita adalah anak-anak terang. Saya, saudara, anak-anak terang. Kita anak-anak siang. Ya. Jikalau hari itu datang, kita tidak akan kaget karena kita tahu kita sudah siap. Tetapi saat ini mungkin ada orang yang sudah mengaku Kristen tetapi hidup di dalam kegelapan. Hidup di dalam perbuatan-perbuatan yang seharusnya tidak mereka lakukan. Siapa saudara yang saudara ketahui? Mungkin saudara diberikan beban oleh Tuhan saat ini untuk mendoakan orang itu, untuk menjangkau orang itu. Siapa tidak tahu? Atau mungkin saat ini bahkan diri saudara sendiri yang disadarkan sebelum hari Tuhan itu datang seperti pencuri. Bila kita bereskan kehidupan kita, kita bereskan kehidupan keluarga kita, kita ingatkan kekasih kita ingatkan teman kita, saudara. Firman Tuhan tidak main-main, sudah dibuktikan. Tuhan sudah memberikan warning, sudah terjadi. Dan ini belum terjadi, saudara. Dunia belum hilang. Saudara masih bisa berpijak di sini. Tetapi suatu saat jikalau waktu ini datang, tidak lama, tidak ada lagi tempat ini, saudara. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi itu yang saudara simpan di bank. Tidak ada lagi, saudara. Tidak ada lagi. Sehingga artinya kemana? Bukan berarti saudara harus menjual itu semua. Yuk siap-siap kita beli baju putih, ya, supaya nanti kalau hari Tuhan itu datang saya sudah siap dengan baju putihnya. Bukan itu.
Bagaimana hati saya dan hati saudara sebetulnya. Bukan yang tampak secara materi, bukan yang tampak secara lahiriah, tetapi bagaimana dengan hati kita. Mungkin saat ini ada kelompok yang sudah siap dengan baju putihnya di kloset. Kalau katanya hari Tuhan datang, saya sudah ada baju putih. Belum tentu. Yang penting adalah hati saya, hati saudara, hati mereka yang punya baju putih itu, apakah putih? Apakah putih? Itu yang harus diperhatikan. Sehingga kembali saudara, hari Tuhan akan datang. Apa yang terjadi? Langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap, saudara. Dan ini bukan cerita Transformer dan sebagainya. Ayat 11, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, saudara bisa bayangkan kalau bumi, segala sesuatu yang ada ini akan hancur secara demikian, saudara. Saya sendiri tidak bisa membayangkan. Saudara lihat movie-movie yang kolosal itu ya, gede-gede kepala kan luar biasa. Dan ini akan menjadi bagian yang terjadi sesungguhnya. Akan menjadi bagian yang terjadi sesungguhnya. Minggu lalu aja lihat berita di Afghanistan, katanya ada tanah yang belum pernah terjadi, longsor membabat habis manusia yang ada di dalamnya. Ratusan. Belum pernah terjadi, saudara. Dan ini lebih daripada itu dahsyat. Seluruh bumi ini akan hancur lenyap. Mungkin saat ini saudara masih gede-gede kepala, apa mungkin itu terjadi, saudara? Kembali, peristiwa Nuh sudah terjadi, peristiwa Lot sudah terjadi, dan kita saat ini diingatkan ini akan terjadi. Kapan tidak tahu. Mungkin akan terjadi lebih cepat daripada yang saudara perkirakan akan terjadi. Sehingga artinya siapkan diri saudara, siapkan diri saya. Hidup sebagaimana kita adalah anak-anak terang, anak-anak siang yang tidak perlu takut menyambut datangnya hari Tuhan. Tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Kalau saudara tinggal di dalam kegelapan, saudara tinggal di dalam yang dikatakan seperti orang-orang malam, ya mungkin saat ini saudara perlu takut dan perlu bertobat, bukan hanya takut aja, saudara. Dan kalau ada orang yang saudara lihat demikian, katakan, kamu bukan hanya takut aja, kamu perlu bertobat, agar kamu juga akhirnya boleh diselamatkan di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan bagaimana saya dan saudara harus hidup, saudara. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Di dalam bahasa Inggris katakan, therefore since all these things will be dissolved, what manner of person ought you to be in holy conduct and godliness. What manner? Tipe seperti apa? Tipe Kristen seperti apa saya dan saudara harus hidup? Kualitas Kristen seperti apa saya dan saudara harus hidup? Di situ. Tipe apa saudara saat ini? Saudara hidup sebagai orang Kristen. Saudara hidup di dalam dunia Kristen dan dunia saudara. Saudara hidup dalam dunia yang mendua. Repot, saudara. Saya dan saudara masih di dalam daging ini. Kita masih hidup di dalam dunia yang nyata ini. Tetapi kembali, biarlah itu bukan menjadi fokus saya, itu bukan menjadi fokus saudara. Kita masih berdagang bersama manusia dunia, ya. Kita masih jajan bersama mereka, ya. Tetapi itu bukan menjadi fokus saya, itu bukan menjadi fokus saudara agar kita memiliki dunia ini. Bukan. Kembali, kita diingatkan agar saya dan saudara memiliki kualitas tipe orang Kristen yang memang Tuhan kehendaki, yang perintahnya sudah dituliskan di dalam firman-Nya, yang sudah kita baca, biarlah itu menjadi bagian tipe yang kita miliki. Sehingga bukan keluarga saudara aja yang memberikan stempel, oh ini benar-benar orang Kristen.
Bukan hanya teman kerja aja yang memberikan, oh ini benar-benar orang Kristen. Tetapi biarlah Tuhan Yesus sendiri memberikan stempel, ini benar-benar orang Kristen yang mengikuti aku, yang sudah menerima penebusan yang begitu mahal. Yang seolah-olah kita merasa, saudara, penebusan Tuhan itu kan gratis sehingga murah. Tidak demikian, saudara. Tidak demikian. Penebusan Tuhan itu gratis karena memang saudara tidak sanggup membayar. Tidak sanggup membayar. Penebusan Tuhan itu disediakan cuma-cuma karena memang tidak ada yang sanggup menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak ada yang sanggup. Sehingga sebetulnya bukan begitu murah, tetapi begitu mahalnya, sehingga saudara akan menghargai, saudara akan menghormati apa yang sudah dilakukan Allah Bapa dalam diri Yesus untuk mati di atas kayu salib itu. Begitu luar biasa nilainya, saudara. Dan jikalau saat ini kita sudah diselamatkan, kita tidak akan sembarangan hidup sebagai orang Kristen. Tidak. Dan disinilah sebetulnya surat ini dituliskan melalui Petrus. Karena memang ada orang yang memutarbalikkan, orang yang mengacaukan. Enggak demikian. Tuhan enggak akan datang deh. Katanya sudah dibilang dari perjanjian lama dulu, ya Tuhan sudah datang pertama sebagai bayi. Tetapi sampai saat ini sudah 2000 tahun kemudian tidak datang. Ya mungkin nanti 500 tahun lagi ya. Kita foya-foya dulu 10 tahun ke depan. Siapa tahu, saudara. Itu jangan ada di pikiran saudara. Jangan ada di pikiran saudara. Jikalau firman Tuhan berbicara demikian dan Tuhan belum kembali, itu bukan urusan saya, itu bukan urusan saudara. Urusan saya dan urusan saudara kita mendengar apa yang harus kita lakukan, kita lakukan. Jangan mencoba sok ngerti sehingga kita mengandai-andai sendiri, kan Tuhan sudah begitu lama nggak kembali-kembali. Yuk kita berpesta pora dulu, kita mabuk-mabukan dulu ya. Hati-hati, saudara. Karena itu tidak diajarkan di dalam Alkitab bagaimana orang Kristen akan hidup demikian. Tetapi dikatakan bagaimana kapanpun itu datangnya, kita hidup seperti apa, saudara? Suci dan saleh. Suci dan saleh, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Kembali kita diingatkan, apa yang ada akan hancur. Apa yang ada akan hancur, saudara. Kamu mempercepat kedatangan hari Allah. Wow. Apakah bisa saudara mempercepat kedatangan hari Allah? Tidak tahu, saudara, tetapi kita boleh membaca firman Tuhan. Dan waktu saya dan saudara nanti kembali berdoa Bapa kami, dikatakan, saudara, kalau saudara memang masih ingat. Apa, saudara? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita mengharapkan itu segera terjadi. Dan setelah itu yang kita nantikan sebetulnya apa? Langit yang baru dan bumi yang baru. Itu yang kita nantikan, saudara. Bukan ini yang saudara harus nikmati. Kesempatan yang ada saat ini, saudara bisa cari duit di Amerika ini 24 jam kali 7 hari. Kalau 1 minggu 9 hari, mungkin 24 jam kali 9 hari. Itu bukan, saudara. Saat ini arah hati saya, arah hati saudara, arah hati anak Tuhan Yesus untuk kita menantikan langit yang baru, bumi yang baru. Sehingga bagaimana saya dan saudara harus memang hidup suci dan saleh. Sehingga ketika hari itu datang tidak akan membuat kita kelabakan, karena kita sudah siap, saudara. Dan kita boleh lanjutkan. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat apa, saudara? Kebenaran. Disitulah
yang kita rindukan. Tempat di mana saya dan saudara hidup dikuasai oleh kebenaran. Apakah saudara hidup di kompleks perumahan saudara melihat kebenaran itu terjadi? Belum tentu. Lebih-lebih, apakah kita melihat kebenaran terjadi di wilayah Loma Linda, Redlands, San Bernardino? Bahkan mungkin di dalam keluarga saudara sendiri, apakah saudara melihat kebenaran itu terjadi saat ini di tengah keluarga saudara? Lebih-lebih kita melihat dunia, bukan hanya Indonesia. Ketidakbenaran itu terjadi hampir air bah yang melingkupi dunia ini, saudara. Sehingga sebetulnya disinilah saya dan saudara diarahkan untuk kita menantikan kehidupan bersama Juru Selamat kita, yang dimana terdapat kebenaran. Sehingga bukan kembali di dunia yang mana saya dan saudara saat ini diberikan kesempatan untuk menipu, ya. Kita hidup di dunia diberikan kesempatan untuk bercurang, ya. Sehingga haleluya, kita bisa menggunakan segala akal untuk melakukan itu. Itu bukan sebetulnya yang harus kita kerjakan. Artinya saya dan saudara menjadi supporter dan pelaku ketidakbenaran, sedangkan kita diarahkan untuk tinggal di tempat yang baru di mana kebenaran itu ada. Di mana kebenaran itu ada. Sehingga jikalau saudara saat ini diberikan kesempatan untuk melakukan ketidakbenaran, seharusnya kembali. Mulai hari ini kita tidak akan melakukan hal itu. Mulai hari ini kita tidak akan melakukan hal itu. Dan kembali saudara, entah ini buat diri saudara, entah ini buat keluarga saudara, entah ini buat teman saudara. Banyak manusia yang memerlukan firman Tuhan ini, agar mereka menantikan tempat di mana kita bisa menikmati kehidupan kebenaran, yaitu hanya di tempat yang baru yang Tuhan sudah janjikan. Di dunia ini tidak akan terjadi, saudara. Kita berdoa, kita usahakan, tetapi yang sejati akan terjadi ketika hari Tuhan itu tiba, dan akan kemudian tiba tempat di mana tempat yang baru itu disediakan bagi orang-orang yang sudah ditebusnya, yang ditemuinya. Memang inilah anak-anakku yang kukasihi. Piala itu menjadi bagian saya, itu menjadi bagian saudara. Sekali ayat 16-14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Kemudian apa saudara? Dalam perdamaian dengan Dia. Dalam perdamaian dengan Dia. Sebetulnya ini begitu bagus untuk dipertanyakan kepada setiap orang yang sudah mengaku Kristen. Ya benar kamu mengaku Kristen, ya benar kamu ke gereja, ya benar kamu melayani. Sebetulnya adakah kamu memiliki perdamaian dengan Tuhan? Ya. Apakah kamu sebetulnya hidup tidak memegang apa yang Tuhan perintahkan? Di sini sebetulnya yang begitu bahaya. Kita bisa menyatakan, saya orang Kristen, tetapi Tuhan menemui saya dan saudara, ternyata kamu tidak berdamai dengan aku. Artinya bagaimana cara tingkah lakumu sebagai orang Kristen itu tidak sesuai yang aku kehendaki, yang sudah aku tuliskan di dalam firman-Ku. Ternyata kamu tidak memiliki damai dengan aku, meskipun kamu bisa berkhotbah, meskipun kamu bisa menyumbangkan uang begitu banyak, meskipun kamu bisa melakukan hal-hal yang besar, tetapi ternyata kamu tidak punya damai dengan aku, yang sebetulnya aku sudah mati mendamaikan kamu agar kamu diselamatkan oleh pendamaian yang Bapa di surga sudah sediakan. Ini saudara yang kembali perlu kita renungkan. Bagi saudara, bagi keluarga saudara, bagi teman saudara, bagi dunia ini, terutama bagi orang yang sudah menyatakan dirinya Kristen, apakah orang Kristen sudah benar-benar hidup di dalam damai dengan Tuhan?
dengan juru selamatnya, atau ternyata hidupnya rebellious, hidupnya bertentangan, ya kita sebetulnya tidak ada damai dengan Tuhan. Tidak ada damai dengan Tuhan. Dan mungkin saat ini jikalau kita membaca berikutnya, saudara, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, saudara. Untuk beroleh selamat, saudara. Jikalau ternyata hari Tuhan itu belum datang, Tuhan belum datang seperti pencuri di waktu malam, mungkin saat ini waktu untuk kita diselamatkan, untuk kita mau didamaikan, untuk kita mau bertobat. Waktu di mana saudara membawa berita ini kepada keluarga saudara, kepada teman saudara, kepada dunia. Bukan hanya kamu menyatakan dirimu orang Kristen, tetapi kamu perlu memiliki damai dengan Bapa di surga yang sudah disediakan melalui anaknya Yesus Kristus. Itu perlu kita bawa, saudara. Dan saat ini sebetulnya waktu keselamatan itu disediakan bagi saya, bagi saudara, disediakan bagi kita untuk dibawa keluar sebelum hari Tuhan itu tiba, saudara. Hari tiba. Apakah saudara percaya akan firman Tuhan ini? Kalau percaya, biarlah saudara berpikir apa yang saudara bisa lakukan sebelum ini tiba. Mungkin bagi diri saudara sendiri, kalau diri saudara memang dalam keadaan berdamai dengan Tuhan, puji Tuhan. Minta agar Tuhan tetap jaga diri saudara, dan saudara mau dijaga untuk berdamai dengan Tuhan. Bahkan saudara mau dipakai oleh Tuhan untuk membawa damai itu juga keluar. Untuk membawa damai itu juga keluar, saudara. Sehingga dari sini kita boleh melanjutkan berikutnya. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain, saudara. Secara simpel, saudara bisa menerima firman Tuhan ini, bahwa ini akan terjadi. Kapan kita tidak tahu. Secara simpel, apakah saudara bisa menerima? Hari Tuhan akan tiba, kemudian akan diikuti dengan kehancuran bumi dan segala isinya. Atau saudara masih pikiran, apa iya sih? Apa iya sih? Apa yang difirmankannya akan digenapi. Firman Tuhan yang sudah dilakukan, yang kita juga sering lakukan, segala yang difirmankannya akan digenapi. Kapan dan bagaimana itu bukan urusan saya dan bukan urusan saudara. Dan mungkin saat ini juga seperti di zamannya Paulus. Kan katanya anugerah Tuhan itu akan tambah kelihatan melimpah, ya. Akan kelihatan tambah luar biasa besarnya ketika saya dosanya bertambah banyak. Cocok gak, saudara? Mari kita lihat bersama dari Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6 mungkin kita akan baca bersama. Saya akan mengajak saudara. Roma pasal ke-6 1 dan 2. Ada saudara, mari kita baca bersama bagi yang dapat. 2, 3. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Tidakkah kalau saya dan saudara saat ini mencemplungkan diri lagi ke dalam dosa, katanya Tuhan mau mengampuni, kan? Yuk kita berbuat dosa lagi. Sehingga kasih Tuhan itu akan kelihatan tambah besar. Tambah besar. Karena tambah banyak kita berbuat dosa, tambah besar kasih pengampunannya. Tidak demikian, saudara. Tidak demikian. Saudara dan saya orang Kristen tidak akan pernah bermain-main dengan anugerah keselamatan.
tetapi itu bisa dipelintir untuk memuaskan dirinya. Itu bisa dipelintir untuk sesuai apa yang dikehendaki oleh orang itu, oleh kelompok itu. Saudara, bisa dipelintir. Dan dikatakan, itu kan cerita fiksi, hari Tuhan, seperti di film-film. Bukan, saudara. Saya harap ini bukan bagi saya dan bagi saudara. Dan saya harap ini adalah satu anugerah Tuhan, kita membaca, kita diingatkan, kita disiapkan, bahkan kita akan dipakai untuk menyambut datangnya Tuhan Yesus. Kapan? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu, saudara. Tetapi di bagian terakhir saya akan mengajak saudara untuk melihat bersama dari Roma 13 ayat yang 11. Kita akan baca bersama dari Roma 13 ayat yang 11. Dapat saudara kita baca bersama? 2, 3. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Bangun, saudara. Bangun. Jadilah kita orang-orang terang, orang-orang yang hidup pada siang hari. Bukan hanya hidup untuk diri kita lagi, tetapi hidup mau setelah mendengar apa yang akan terjadi kemudian. Saudara, hati saudara, pikiran saudara bekerja memikirkan siapa yang saudara bisa layani dengan doa saudara, siapa yang bisa saudara layani melalui mulut saudara, siapa yang bisa saudara layani melalui apa yang saudara bisa berikan, agar mereka ketemu dengan Tuhan Yesus dan didamaikan dan diselamatkan, dan sama-sama kita disiapkan untuk menyambut kedatangannya. Amin. Mari kita berdoa, saudara.